Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita akan coba bedah satu buku yang menarik banget. Judulnya The Cold Start Problem dari Andrew Chen. Buku ini tuh ngupas tuntas soal apa sih yang bikin produk berbasis jaringan, ya kayak medsos, marketplace, atau aplikasi transportasi yang sering kita pakai lah, bisa sukses banget atau malah, ya gitu deh, gagal total. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada aplikasi yang kayaknya langsung booming, viral gitu, tapi yang lain kok sepi-sepi aja? Nah, misi kita kali ini yaitu bongkar fase paling awalnya, yang paling susah. Gimana caranya memulai jaringan dari nol? Kita saring deh intisari pentingnya buat Anda. Betul sekali. Ini emang fokus utamanya di pemahaman soal cold start problem itu tadi. Atau ya tantangan memulai pas kondisi masih dingin, masih kosong gitu. Kita kan sering dengar ya soal efek jaringan, makin banyak pengguna, makin oke nilainya. Tapi, nah di awal banget, ini justru bisa jadi bumerang loh. Coba bayangin aja Anda masuk aplikasi baru nih, isinya kosong, nggak ada temen, kontennya juga nggak menarik, pasti langsung keluar lagi kan? Iya juga ya, kayak datang ke pesta tapi nggak ada orang, sepi banget pasti rasanya. Nah, persis, itu yang disebut anti-network effects. Dan ini, wah sering banget menghancurkan produk-produk baru. Kayak ada analogi menarik di buku ini soal populasi ikan sarden di Monterey yang pernah anjlok parah. Nah, jaringan digital juga bisa kayak gitu, bisa runtuh kalau penggunanya di awal terlalu sedikit. Oke. Analogikan sarden. Lumayan kebayang sih rumitnya. Nah, terus kalau emang sesulit itu memulai dari nol, gimana dong solusinya? Buku ini katanya punya ide soal jaringan inti terkecil ya, atau atomic network. Tepat, idenya itu sebenarnya sederhana tapi kuat banget. Intinya, jangan langsung mikir gede, jangan langsung mau skala besar. Fokus dulu bangun jaringan yang paling kecil, sekecil mungkin, tapi bisa stabil dan hidup mandiri. Contoh klasiknya ini, malah bukan dari teknologi loh, tapi dari peluncuran kartu kredit pertama. Oh iya, kartu kredit. Ya, Bank of America tahun 1958, mereka nggak langsung sebarin kartunya ke seluruh California, nggak. Terus gimana? Mereka mulai dari mana? Kok bisa jadi contoh atomic network? Mereka pilih satu kota kecil aja, Fresno. Kenapa Fresno? Nah, ini cerdasnya. Karena di sana nasabah Bank of America itu udah banyak banget. Sekitar 45% penduduknya udah punya rekening di sana, jadi basisnya udah ada. Terus mereka kiring tuh 60.000 kartu kredit gratis serentak ke warga Fresno. Dan di saat yang sama, mereka fokus daftarin lebih dari 300 pedagang, terutama yang di pusat kota. Wah, jadi pengguna dan tempat belanjanya disiapin barengan di satu tempat ya? Betul, kuncinya itu kepadatan. Banyak pengguna dan banyak tempat pakainya di satu area geografis yang kecil dalam waktu yang sama. Nah, itulah inti dari Atomic Network itu, menciptakan ekosistem mini yang berfungsi. Wow, Fresno. Siapa sangka ya? Jadi pelajarannya fokus bikin ramai di kelompok kecil yang pas dulu ya? Jangan nyebar kemana-mana tapi tipis-tipis gitu? Persis, ini beda banget sama kasus kayak, Google Plus dulu kan diluncurin besar-besaran tapi rasanya kosong. Kenapa? Ya karena interaksi antar penggunanya nggak cukup padat, nggak cukup relevan buat pengguna awal. Mendingan niru Slack deh. Mereka kan awalnya tumbuh dari tim-tim kecil di perusahaan lain, yang emang udah kerja bareng. Mereka fokus mencari masalah buat kelompok kecil dulu. Masuk akal, masuk akal. Nah, kalau kita udah nemu nih target atomic network-nya, terus siapa orang yang paling penting di dalam jaringan kecil itu? Ada istilah pihak kunci kan ya di buku ini, the hard side. Siapa sih mereka ini? Nah, the hard side ini, biasanya kelompok pengguna yang paling susah ditarik ke platform. Tapi peran mereka itu vital banget buat menciptakan nilai bagi semua pengguna lain. Contoh gampangnya ya pengemudi di aplikasi ojek online atau taksi online. Jumlah mereka kan jauh lebih sedikit ya dibanding penumpang, tapi ya tanpa mereka layanannya nggak bakal jalan kan? Oh iya benar juga, kayak penjual di marketplace gitu ya, atau kreator konten. Tepat. Penjual aktif di Tokopedia atau Shopee, kreator di YouTube atau TikTok, itu hard side. Buku ini kasih contoh ekstrim malah dari Wikipedia. Ternyata cuma sekitar 0,02% pengguna yang aktif banget nulis sebagian besar artikel. Kecil banget kan? Gila, 0,02%. Kecil banget tapi dampaknya besar ya. Banget. Makanya narik dan bikin pihak kunci ini betah itu jadi prioritas nomor 1. Tinder misalnya, itu bisa sukses sekarang mereka fokus banget mecahin masalah buat pengguna yang paling diincer, yang paling menarik di platform kencan.
Oke. Jadi jelas ya pentingnya si hard side ini. Terus gimana caranya narik mereka? Apalagi di awal-awal, platform kan belum ada apa-apanya tuh. Ada trik khusus nggak selain bangun atomic network tadi? Ada beberapa strategi cerdas yang dibahas. Salah satunya itu pakai pendekatan datang karena alatnya, bertahan karena jaringannya. Contoh paling pas itu Instagram. Instagram, gimana tuh maksudnya? Jadi Instagram itu awalnya populer bukan karena fitur sosial medianya loh, tapi karena filter fotonya. Dulu kan ada aplikasi edit foto berbayar kayak Hipstamatic. Nah, Instagram kasih filter bagus tapi gratis. Orang-orang datang buat pakai alat edit fotonya itu. Lama-lama baru sadar, ternyata teman-temannya juga pada pakai. Akhirnya ya keterusan, jaringannya jadi terbentuk. Jadi daya tariknya utilitasnya dulu ya, bukan komunitasnya. Oke, menarik. Ada lagi nggak strategi unik lainnya? Ada satu lagi yang lumayan bikin kaget sih, namanya Flintstoning. Flintstoning, kayak kartun itu. Iya, namanya dari situ. Maksudnya itu para pendiri kerja manual di belakang layar, tapi dibikin seolah-olah fiturnya udah otomatis jalan. Contoh paling terkenal ya pendiri Reddit. Di awal-awal banget, situs mereka kan sepi banget tuh. Jadi para pendirinya itu bikin banyak akun palsu, terus tiap hari mereka sendiri yang posting konten-konten menarik di halaman depan. Seolah-olah itu dari pengguna asli. Serius? Pendiri Reddit pura-pura jadi pengguna? Iya, mereka memalsukan aktivitas itu sampai akhirnya komunitas organiknya tumbuh sendiri dan bisa jalan tanpa perlu dipalsuin lagi. Wah, gokil sih itu. Bener-bener nunjukin ya betapa, ya susahnya mulai dari nol, tapi juga betapa kreatifnya solusi yang bisa ditemuin. Betul banget. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, intinya ngatasin cold start problem itu bukan soal gimana caranya langsung jadi gede. Kuncinya justru di membangun jaringan inti terkecil atau atomic network tadi yang padat dan stabil. Terus fokus utamanya adalah narik dan manjain si pihak kunci atau the hard side ini. Strategi spesifiknya bisa macam-macam, ya kayak BOE fokus di Fresno, atau Instagram pakai alat edit foto, atau bahkan ya kerja Rodi di belakang layar kayak Reddit. Pembahasan yang benar-benar buka wawasan banget ini. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri di rumah. Coba deh pikirin, satu platform atau layanan jaringan yang sering Anda pakai. Kira-kira siapa ya yang jadi pihak kunci atau the hard side di sana? Terus, kalau coba nebak-nebak nih, gimana ya cara platform itu dulu berhasil narik mereka pas awal-awal banget? Sesuatu yang menarik buat dipikirin lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.